Baik, kita sekarang masuk di bagian yang terakhir, yaitu topografi dinamis ya di sini, di mana di sini kita akan melihat perubahan topografi akibat dinamika mantel ya. Ini tidak terbatas lagi mengenai mantel plume ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Kita punya sesuatu yang A ini dia lebih ringan sehingga dia membentuk pengangkatan. Bisa juga dia di tengah. Kalau dia dekat permukaan, bulgingnya cuma sekitar permukaan. Kalau dia di bagian tengah, dia lebih landai, lebih lebar ya di sini. Kemudian kalau dia di bawah sini, ya artinya hangat di bawah, yang di atas dingin, dia akan bentuk satu lembah yang lebar. Jadi kita lihat topografinya sangat dipengaruhi dengan dinamika mantel. Ini disebut sebagai topografi dinamis ya di sini. Nah, Mawar menanyakan ya tentang slide ini karena di sini ada 3 slide. Jadi ada topografi saat ini ya, ini topografi non isostatik, jadi belum dihitung ya. Kemudian dia ditambahkan dengan topografi thermal. Thermal itu artinya kalau dia hangat dia akan lebih tinggi dari sekitarnya yang dingin ya. Nah, kemudian ini di overlay. Nah, di overlay kita akan punya topografi kita saat ini dipengaruhi oleh panas, maka kita akan punya topografi dinamis ya, atau residual topografi. Jadi ini sebetulnya hasil dari topografi saat ini plus di overlay dengan topografi thermal, yang panas tinggi, yang dingin rendah ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini ilustrasi yang banyak ditanyakan oleh Anggun, Mawar, dan juga saya yakin yang adik-adik yang lain ya. Jadi di sini ini kalau kita punya subduksi, ingat subduksi itu dingin ya, di sini dingin, maka efeknya apa? Efeknya dia akan menyeret topografi ke bawah ya di sini. Tapi Pak, mungkin ada pertanyaan kalian, kita udah belajar kan flexural basin. Ini kan akan menjadi flexural basin, Pak. Betul ya di sini. Jadi di sini ini sebetulnya flexural basin, tetapi dia ada pengaruh dari mantel. Jadi dia masuk di dalam topografi dinamis ya di situ. Nah, Anggun menanyakan dan Mawar juga menanyakan, isostatik ini pengaruh nggak turun naik? Nah, sebetulnya pengaruh juga karena dia juga memberikan berat ya. Jadi berat dari ini akan membebani kerak kita ini juga. Jadi kalau iostasinya tinggi, bebannya banyak, dia akan lebih turun. Sementara kalau iostasi kita turun, drop ya, jumlah air laut secara volume sedikit, dia bisa lebih ringan, dia bisa lebih naik. Jadi dinamik topografinya tidak terlalu negatif ya di sini. Nah, ini kemudian ya, subduksi ini itu bisa mengganggu sirkulasi dari mantel ya di sini. Jadi misalkan ini sirkulasinya dia tidak leluasa bergeser ke kiri, jadi dia tertahan di sini. Akibatnya apa? Kita punya akibat arus konveksi panas yang cukup banyak di bagian bawah kerak benua dekat dengan subduksi ini. Akibatnya kerak benua kita juga akan naik ya, karena dia lebih hangat. Nah, kita lihat di Indonesia ini ditanyakan Febiola, apakah yang merah ini plume? Bukan ya, karena ini kita bicara tentang topografi dinamis. Jadi di bagian-bagian yang merah ini adalah bagian di mana kita mengalami negatif ya. Kenapa? Karena di sini dikatakan dia lebih dingin ya di sini. Jadi dia lebih dingin sehingga dia relatif negatif gitu ya. Nah, untuk lebih jelas kita lihat kalau ini hubungan flexuralnya ya. Kita lihat yang hubungan dinamika topografi dan subduksi. Nah, ini ditanyakan Bangkit, Adiansah, dan Mawar ya di sini. Jadi kita lihat ada 3 jenis ya. Yang pertama ini kerak samudra yang tua 160 juta tahun, dia subduksi ke bawah. Efeknya apa? Ya, subsiden akan terjadi. Ini mungkin kalau flexural basin slide pertama mohon diingat ya. Jadi ini tipe C convergent. Jadi ada rollback di sini, maka akan terbentuk subsiden ya di sini. Nah, kemudian bisa saja kemudian terjadi patah ya di sini, patah. Jadi kemudian dia akan mengangkat walaupun di sini ada subsiden ya di sini. Nah, kemudian yang terakhir, bagaimana kalau kerak samudera yang masuk dia usianya lebih muda? Ya, yang terjadi dia akan membentuk uplift ya. Nah, ini bagian kanan ini kira-kira bentuk basinnya. Jadi di sini ada foreball, kemudian di sini ada
proforeland basin ya, di sini terbentuk. Nah, ini kemudian basinnya ya semakin lebar. Sementara kalau dia terjadi uplift, dia akan berubah menjadi dataran tinggi atau plateau ya di sini. Nah, jadi pertanyaan bangkit, kenapa subduksi tidak menghasilkan rollback? Nah, ini karena perhatikan usianya ya bangkit, karena di sini usianya dia muda, dia lebih hangat, lebih ringan, maka dia tidak bisa sudutnya besar ya, sudutnya akan landai. Efeknya dia akan menghasilkan convergence tipe B ya di sini. Jadi akan terjadi uplift seperti tipe Andes ya di situ. Adiansyah menanyakan apa ada data stratigrafi? Tidak ya, karena ini hanya model matematis. Ya, kemudian Mawar menanyakan hubungan dynamic topografi dengan stratigrafi. Saya belum bisa menjawab karena ini tidak disajikan data-data stratigrafinya ya. Nah, ilustrasi ini menarik karena Clements dan Robert Hall menggunakan konsep topografi dinamis di Indonesia ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau ada subduksi maka basin, karena ini dia akan negatif ya di sini, maka dia akan membentuk satu basin ya di dekat sini, di belakang dari volcanic arc. Jadi back arc-nya akan lebar. Kalau kita punya double subduction, maka ini lebih lebar lagi ya. Apa yang terjadi kalau kemudian slabnya patah, subduksinya patah? Maka semuanya akan menjadi positif. Yang di bagian ini juga akan menjadi terangkat, rebound ya, maka yang terjadi adalah erosi. Nah, ini dipergunakan oleh Clements untuk menjelaskan kenapa Paleosen di Indonesia Barat itu tidak ada sedimennya, karena asumsinya sudah tererosi semua. Kenapa? Karena subduksinya udah berhenti gitu ya. Jadi dia relatif akan rebound naik ke atas ya di situ, sehingga tidak ada erosi. Nah, ini kita lihat di topografi dinamis di Amazon ya di sini. Jadi kalau kita lihat ini 14 juta tahun yang lalu ya di sini. Jadi ini masih satu cekungan, kemudian dia pelan-pelan ngangkat ya. Nah, sekarang ini sudah menjadi orogen ya di sini. Jadi sudah bagian dari foreland basinnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, perkembangan dari topografi dinamis ya di sini. Jadi bagaimana itu mempengaruhi topografi bumi, satu cekungan bisa berubah menjadi plateau ya di situ. Oke, jadi itu bagian yang kita pelajari. Jadi yang perlu kalian ingat di sini mungkin adalah bahwa mantel kita itu punya thermal layer yang kemudian dia akan mempengaruhi dinamika mantel itu sendiri, baik subduksi maupun dengan arus konveksi maupun mantel plumnya ya di situ, karena masing-masing layer tadi bisa mengenerate, bisa menghasilkan dinamikanya sendiri. Jadi mantel plum, sirkulasi arus konveksi itu tidak harus melibatkan seluruh mantel karena masing-masing layer tadi bisa berkembang. Misalkan kita lihat di Atlantik, pemekaran kerak samudranya itu tidak melibatkan seluruh mantel, tapi hanya terjadi di thermal layer paling atas ya, di bagian astenosfernya. Oke, kemudian yang kedua adalah ya, kita melihat mantel plum itu dia bisa membuat topografi menjadi lebih tinggi ya di situ. Nah, ini kemudian kita highlight lagi pada topografi dinamis, bagaimana kemudian variasi thermal yang ada di mantel yang dipicu oleh arus konveksi, mantel plum, kemudian subduksi itu akan menghasilkan topografi bumi yang dikontrol oleh dinamika mantel, yaitu topografi dinamis ya. Baik, demikian, selamat belajar, terima kasih. Kita akan masuk ke topik yang ketujuh.